Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Indarti dengan NIM 555221145 dari kelas 6D Praktikum PDBK. Pada video kali ini saya akan membuat tata cara pengoperasian Mayop dalam membuat data perusahaan baru. Yang pertama itu kita klik Create, lalu Next, lalu company name-nya kita isi PD Pelangi, alamatnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Lalu phone number-nya kita isi 022 325 5575. Ini fax nomornya juga kita isi 022 325 5575. Emailnya kita isi pelangi@cbn.co.net.co.id. Lalu kita klik next. Ini kita ganti tahunnya 2020. Lalu last month-nya kita ganti Desember. Ini juga Desember. Lalu kita klik next. Ini next. Ini kita pilih ketiga. Lalu kita next. Kita klik ini. Lalu saya akan menyimpan filenya di folder ini. Namanya PD Pelangi. Nanti lalu save, lalu next, lalu kita pilih command centre. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan daftar akun. Caranya kita klik account, lalu account list. Nah, kita akan memasukkan akun-akun mulai dari aset. Yang pertama itu yang ini kita ganti jadi cash in bank. Lalu kita klik OK, lalu yang ini kita ganti jadi petty cash. Klik OK, lalu kita klik new, kita pilih account receivable, lalu akun numbernya itu 1300, akun name-nya kita isi account receivable. Kita klik OK.
Lalu kita klik new lagi. Lalu kita masukkan, kita ganti dulu jadi other current asset. Kita masukin satu strip 1400. Akun name-nya itu allowance for debt. Lalu kita klik new lagi. Lalu kita masukin satu strip 1500. Akun name-nya merchandise inventory. Lalu kita klik new lagi. Kita masukkan 1600. Lalu kita masukkan store, supply. Lalu kita klik new. Lalu kita masukkan satu strip 1700. Akun name-nya prepaid insurance. Lalu kita klik new lagi. Akun numbernya satu strip 1800. Akun name-nya prepaid friend. Kita klik new lagi. Akun numbernya 1900. Akun name-nya prepaid. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat header untuk fixed asset. Akun numbernya itu satu strip 2000. Itu kita ganti dulu ini bebas angkanya berapa aja. Lalu kita klik new lagi. Kita akan membuat header untuk fixed asset. Akun numbernya satu strip 2000. Akun name-nya fixed asset. Lalu klik OK. Nah, sudah ada. Lalu kita klik new. Lalu kita ganti dulu akun type-nya jadi fixed asset. Lalu akun numbernya satu strip 2100. Akun name-nya equipment at cost. Lalu kita klik new lagi. Akun numbernya satu strip 2110. Akun name-nya equipment akumulasi depresiasi. Lalu kita klik OK. Nah, aset ini udah kita masukin semua yang ada di sini.
Nah, jadi aset yang di sini itu udah kita masukin di sini. Selanjutnya kita beralih ke liabilitas. Nah, di liabilitas ini kita pertama kita klik new, lalu kita masukkan akun numbernya 2 strip 1100, akun name-nya akun payable, lalu klik new lagi, akun numbernya 1200, akun name-nya expense payable, lalu klik new lagi, lalu yang selanjutnya akun numbernya 2 strip 1300, akun name-nya income tax payable, lalu klik new, lalu yang selanjutnya akun numbernya 2 strip 1400, akun name-nya ppn payable, lalu selanjutnya 2 strip 1500, akun name-nya ppn outcome, lalu klik new, selanjutnya 2 strip 1600, akun name-nya ppn income, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat header untuk long term liability. Akun numbernya itu 2 strip 2000, akun. Berarti kita kembali dulu kalau kayak gini. Nah, ini kita ganti bebas angkanya berapa aja. Lalu oke, lalu kita ke new lagi. Lalu ini kita bikin header buat long term liability dulu. Akun numbernya 2000, 2 strip 2000, akun name-nya long term liabilities. Lalu klik OK. Nah, sudah ada. Lalu kita klik new. Akun tab-nya kita ganti dulu jadi ke long term liability. Lalu akun numbernya 2000 strip 2100. Ini kalau kayak gini juga kita cari dulu. Nah, ini kita ganti bebas angkanya berapa. Lalu kita klik new lagi. Kita ganti dulu akun type-nya jadi long term liability, terus akun numbernya 2100. Lalu ini kita isi bank permata loan. Lalu kita klik OK. Oh iya, akun tab-nya kita ganti dulu jadi other current liability. Ini juga. Yang ini juga. Ini juga.
Lalu selanjutnya kita ke kolom ekuitas. Kita klik new, lalu akun numbernya 3 strip 1100, akun name-nya capital stock. Lalu klik new lagi, akun numbernya 3 strip 1200, akun name-nya dividen. Lalu klik new lagi, akun numbernya 3 strip 1300, akun name-nya income summary. Lalu kita klik new lagi, lalu akun numbernya 1400, 3 strip 1400, akun name-nya Andrian Capital. Lalu kita klik new lagi, akun numbernya 1500, akun name-nya Andrian Daun. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke kolom income. Income kita klik new, kita isi 4 strip 1100, akun name-nya kita isi sales, lalu klik new, akun numbernya kita tulis 4 strip 1200, akun name-nya sales return, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke kolom cost of sales. Caranya klik new, kita masukkan 5 strip 1100, lalu kita isi cost of sold. Lalu kita klik new, kita isi 5 strip 1200, kita isi jadi Oke. Lalu kita beralih ke kolom expand. Kita klik new. Lalu kita masukkan 6 strip 1000 advertising expand. Lalu kita klik new. Kita masukkan 6 strip 1100. Lalu akunnya telepon. Dan electricity expand. Sebentar.
Lalu kita klik new lagi. Kita masukin 6 strip 1200. Akun name-nya store, supply, expand. Lalu kita klik new lagi. 6 strip 1300. Akun name-nya dev expand. Lalu kita klik new. Akun number-nya 6 strip 1400. Akun name-nya depresiasi expand. Lalu kita klik new lagi. Akun number-nya 6 strip 1500. Akun name-nya insurance expand. Lalu kita klik new lagi. 6 strip 1600. Akun name-nya rent expand. Lalu kita klik new. Lalu selanjutnya 6 strip 1700. Akun name-nya Mortis dan kita klik new lagi. 6 strip 1800. Akun name-nya ada operating expand. Lalu klik OK. Nah, kita udah memasukin kolom expand-nya, lalu kita beralih ke other income. Other income kita klik new. Akun numbernya 8 strip 1100. Akun name-nya interest revenue. Lalu kita klik OK, lalu kita ke kolom other expense. Other expense kita klik new. Akun numbernya 9 strip 1100. Akun name-nya interest expense. Lalu selanjutnya 9 strip 1200. Akun name-nya bank service. Bank service charge. Lalu klik new. Lalu 9 strip 1300. Akun name-nya income tax expense. Lalu kita klik OK. Nah, sudah selesai kita memasukkan daftar akun. Lalu selanjutnya kita akan mengatur terkait link pajak. Caranya itu klik list, lalu kita klik tax code. Nah, semuanya ini kita hapus kecuali GST dan NT. Jadi kita hapus dulu.
Nah, jadi kita hanya menyisakan GST dan NT, lalu kita close. Selanjutnya itu kita akan mengatur terkait link account. Caranya klik setup, lalu link account, lalu account dan banking account. Lalu kita akan mengubah ini menjadi cash in bank. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan mengatur terkait sales account. Caranya klik setup, klik link account, lalu klik sales account. Nah, kita nih harus mengecek apakah harus ada account receivable sama cash in bank. Nah, berarti ini kita ganti dulu. Kita akan mencari account receivable. Nah, jadi di sini harus ada account receivable dan cash in bank, dan nggak boleh ada tanda checklist di sini. Lalu kalau udah seperti ini kita oke. Lalu selanjutnya kita akan mengatur purchase account. Caranya kita klik setup, lalu ke link account, lalu purchase account. Jadi kita harus mengecek di sini ada account payable sama cash in bank. Nah, karena ini belum menjadi account payable, kita akan menggantinya. Account payable. Nah, kalau udah seperti ini, dan ini nggak boleh ada yang di checklist. Jadi kita hapus yang ini. Nah, sudah tidak ada tanda checklist. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan mengisi neraca saldo awal. Caranya itu klik setup, lalu balance, lalu accounting opening balance, lalu kita akan mengisi angka-angka ini. Angka-angkanya itu didapat dari sini, dari neraca saldo per 30 Desember 2020. Nah, lanjut kita masukin aja cash in bank di sini 41.520. Lalu petty cash 9.800. Ini kebanyakan, salah, 41.520. Lalu account receivable 85.800. Lalu allowance for debt full ini kita kasih minus 11.800. Lalu merchandise inventory kita kasih 520 juta. Lalu store supply 9.800. Lalu prepaid insurance 15.300. Lalu prepaid rent
21.300.000. Lalu prepaid tax 15 juta. Lalu equipment at cost 63.300.000. Lalu equipment akumulasi depresiasi kita kasih minus 16.500.000. Lalu account payable 69.300.000. Lalu expense payable 3.900.000. Lalu income tax payable, lalu PPN payable 1.500.000. Lalu Bank Permata Loan 301 juta. Lalu kita cari Andrian Capital. Ini Andrian Capital 365.250. Terus Andrian Drawing kita kasih minus 25.400.000. Lalu kita cari sales. Rp3.300.000. Lalu kita cari COGS 314.100.000. Lalu ini 8.800.000. Lalu advertising 4.200.000. Lalu telepon 8.700.000. Lalu star supply 4.750.000. Lalu kita lanjut, ini kita isi 15.100.000. Lalu depresiasi expense kita isi 16.500.000. Lalu insurance expense kita isi 14.300.000. Lalu rent expense 23.300.000. Lalu wage and salaries-nya 36.300.000. Other operating list-nya 9.300.000.
kebanyakan nolnya. 93 juta, 9.300.000. Lalu interest revenue 6.100.000. Lalu interest expense-nya 9.480.000. Lalu bank service charge-nya 6.600.000. Nah, apabila di sini udah 0, berarti sudah benar. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar pelanggan. Caranya itu kita masuk fitur card file, lalu klik card list, lalu kita ke sini customer, selanjutnya klik new, lalu kita isi data customer yang ada di sini. Kita masukin ke sini. Yang pertama itu Tekno Komputer. Lalu card ID-nya kita isi C002. Alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22. Lalu city-nya itu Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 623 0197. Lalu kita klik new lagi. Selanjutnya itu Trans Komputer. Card ID-nya C002, alamatnya sebentar. Oh, ini salah, kita harusnya masukin C001, lalu oke, lalu kita balik ke Trans Komputer. Ini kita isi C002. Ini Jalan Cilenyi Raya nomor 70. City-nya kita isi Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia.
teleponnya kita isi 022 723 5454. Lalu kita klik new. Lalu selanjutnya Mega Komputer, card ID-nya C003, alamatnya di Jalan Sukasari nomor 12, Jalan Sukasari nomor 12, City-nya Bandung, State-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 1 0164. Lalu kita klik new. Kita masukin Prima Komputer. Card ID-nya C004. Alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35. City-nya Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 622 1234. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita akan memasukkan data. Kita akan masukkan data supplier ke sini. Yang pertama itu caranya kita klik new. Lalu kita isi PT Makmur Jaya lalu card ID-nya S001. Lalu untuk alamatnya BEC lantai 1 nomor 12. City-nya kita isi Bandung. Lalu state-nya Jawa Barat. Lalu country-nya Indonesia. Untuk nomor teleponnya 022 630 3334. Lalu kita klik new lagi. Lalu kita masukkan lagi CV Setia Abadi. Lalu card ID-nya S002, alamatnya BIP, lantai 3 nomor 31, City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Lalu untuk nomor teleponnya 022 380 2900. Lalu kita klik new lagi. Kita isi PT Lodan. Card ID-nya S003.
alamatnya ada di ITC, lantai 2, nomor 29, shippingnya kita isi Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 1234. Lalu kita klik OK. Lalu di close. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang dan memasukkan saldo awal 4 customer. Yang pertama itu caranya kita klik setup, lalu balance, lalu customer balance. Lalu kita klik add cell. Lalu kita masukkan yang pertama itu kita cari Tekno. Nah, untuk terms-nya itu diganti jadi COD. Invoice-nya kita isi C001. Lalu tanggalnya untuk invoice-nya kita isi F-strip 11 garis miring 12. Tanggalnya kita isi 25 11 2020. Lalu total including tax-nya ini kita ganti jadi 34.100.000. Lalu ininya kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Lalu PPN-nya kita ganti NT. Lalu habis ini kita record. Nah, selanjutnya kita klik add cell lagi. Kita ketik trans. Terms-nya kita ganti COD. Oke. Invoice-nya kita ganti F11. F-strip 11 garis miring 25. Tanggalnya kita ganti 29/11/2020. Lalu ininya kita ganti saldo awal piutang dagang. Lalu total including tax-nya 28.600.000. Lalu PPN-nya kita ganti jadi NT. Lalu kita klik record. Bentar, saya mau ngecek dulu. Lalu selanjutnya Mega Komputer. Nah, terms-nya kita ubah jadi COD. Invoice-nya kita ganti jadi F-strip 11 garis miring 10. Tanggalnya kita ganti 23/11/2020. Lalu ininya kita ganti saldo awal piutang dagang. Lalu total including tax-nya kita ganti 19.800.000.
Lalu ini kita ganti jadi NT. Lalu kita klik record. Lalu selanjutnya terima komputer, thumbsnya kita ganti jadi COD. Lalu invoice-nya kita ganti jadi F strip 11 garis miring 14. Tanggalnya kita ganti 24 11 2020. Nah, tanggal 24 11 2020. Lalu ininya kita ganti saldo awal piutang dagang. Lalu ini kita ganti jadi 3.300.000. Lalu ini kita ganti jadi NT. Lalu klik record. Udah benar semua. Selanjutnya itu kita akan membuat buku besar pembantu utang dagang dan memasukkan saldo awal 4 customer. Yang pertama itu caranya klik setup, lalu balance, lalu supply balance, lalu klik yang pertama itu PT Makmur. Lalu klik add purchase. Nah, untuk terms-nya ini kita ganti jadi COD. Terus nomor fakturnya juga kita ganti jadi C.152334. Lalu tanggalnya kita ganti 23 bulan 11 2020. Lalu ininya kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Lalu ininya kita ganti jadi 23.100.000. Lalu ini kita ganti jadi NT. Tidak kena pajak. Lalu kita klik record. Terus selanjutnya itu PT Lodan. Terusnya kita ganti COD. Lalu ininya kita ganti F.1289. Tanggalnya kita ganti 20 bulan 11 2020. Ininya kita ganti saldo awal utang dagang. Ini kita ganti jadi 17. Ini kita ganti jadi 28.600.000. Ini kita ganti jadi NT. Oh iya, ini untuk tanggalnya ada kesalahan. PT Lodan 28 bulan 11 2020. Dan untuk ininya itu kita ganti jadi FK titik 2011. Lalu kita klik record. Selanjutnya CV setia abadi. Termsnya kita ganti jadi COD. Ininya kita ganti F.1289. Tanggalnya kita ganti jadi 20 bulan 11 2020. Ininya kita ganti saldo awal utang dagang. Ininya kita ganti jadi 17.600.000. Ini kita ganti jadi NT. Terus kita klik record.
lalu oke. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan barang dagangan. Caranya itu klik fitur inventory, lalu item list, lalu kita klik new, lalu kita isi 1230P, IBM P strip 230. Oh iya, untuk ini itu kita memakai data yang ini. Lalu kita checklist tiga-tiganya. Nah, yang ini itu kita ganti ke COGS. Lalu yang ini kita ganti jadi sales. Lalu yang ini kita ganti jadi merchandise. Lalu yang ini kita isi unit. Text code-nya diganti ke PPN. Lalu kita ke sini. Ini juga ini kita isi unit. Lalu ini kita isi PPN. Lalu kita klik new lagi. Isi A60 PC. A160 PC. Lalu namanya kita isi asar P strip 60. Lalu ini juga udah kita ganti. Lalu kita kolom sini unit, terus VPN, terus selling detailsnya juga sama. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Nah, selanjutnya kita akan menentukan metode untuk menghitung persediaan. Caranya itu klik inventory sini, lalu pilih set item price, lalu kita klik yang ini. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Yang pertama itu caranya klik fitur inventory, terus klik on inventory, lalu ininya itu kita ganti 20, lalu ini 16, lalu ini kita klik adjust inventory, lalu ini kita klik merchandise, lalu kita klik continue, terus opening balance.
Nah, tanggalnya itu kita ubah jadi 31/12/2020. Lalu memonya kita ubah jadi saldo awal persediaan barang dagang, lalu tabel unitnya itu kita isi 16 juta. Lalu yang ini kita isi 12.500.000. Lalu kita klik record. Nah, selanjutnya lanjut daftar perusahaan baru yang telah kita buat. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah masih ada yang salah atau tidak? Caranya klik di fitur account, lalu kita klik company data auditor, lalu kita klik next. Kita klik next. Ini tanggalnya kita ubah 31/12/2020. Lalu kita klik run review. Nah, di sini udah checklist hijau semua. Tadi tandanya sudah betul. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini juga sama, sudah centang hijau semua. Lalu kita klik finish. Ini kita klik no aja. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data transaksi dari bukti transaksi. Nah, di sini itu ada bukti penerimaan kas. Di sini itu ada bukti penerimaan kas yang ini. Lalu caranya itu klik sales, lalu klik receive payment. Habis itu kita isi customer-nya Tekno Komputer, lalu ID-nya ini jadi BKM 12/1. Lalu tanggalnya kita ubah jadi tanggal 3 bulan 12 2020. Lalu amount-nya jadi segini. Amount-nya kita tulis 34.100.000. Lalu payment metodenya jadi terus kita ini, terus lalu kita klik record. Lalu kita klik cancel. Nah, selanjutnya kan ada bukti voucher kas kecil yang bagian ini. Nah, yang pertama itu caranya kita klik banking, habis itu spend money, lalu
ininya kita ganti jadi petty cash. Lalu teks inklusif ini kita hapus checklistnya. Lalu ininya kita ganti jadi F12 strip 2. Lalu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 4 bulan 12 2020. Lalu yang memonya kita ganti jadi pembayaran listrik dan telepon. Bulan November lalu kolom amount-nya itu kita ganti jadi 975.000. Lalu ini kita isi jadi accounts payable. Kita cari accounts payable. Oh maaf, bukan accounts payable, tapi kita ganti jadi expense payable. Nah, lalu kita klik record. Lalu kita klik cancel. Selanjutnya kan ada bukti faktur penjualan yang di bagian sini. Nah, di bagian sini caranya itu klik sales, habis itu enter sales. Nah, kita ilangin dulu tanda ininya, tanda checklistnya. Terus kita ganti layout dulu jadi item, lalu kita klik OK. Nah, kita isi customer ini jadi trans komputer. Trans komputer, habis itu terms-nya ini kita ganti jadi in a given. Lalu kita klik OK. Dan oh iya, dan ini balance today-nya kita ganti 30. Lalu kita klik OK. Lalu kita ganti invoice-nya itu jadi F12 strip 1. Lalu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 6 bulan 12 2020. Lalu ininya itu kita isi 9. Habis itu item number-nya kita isi 1230P. Habis itu yang baris kedua ini kita isi 7. Lalu ini kita isi. Nah, yang untuk harganya ini kita isi jadi
18 juta. Lalu yang ini kita isi 14 juta. Kita harus ngecek balance due-nya harus 286 juta. Kalau udah benar itu klik record. Selanjutnya bukti return penjualan yang tadi. Caranya itu customer kita isi trans. Nah, lalu termnya diganti jadi in a given. Lalu balance today-nya 30. Lalu klik OK. Lalu invoice-nya ganti jadi NK 12-1. Lalu tanggalnya kita ganti jadi tanggal 7. Bulan 12 2020. Lalu isi sheet-nya ini jadi -2. Lalu ini kita isi IBM. Nah, yang ini. Habis itu price-nya kita isi 18 juta. Lalu yang ini -1. Lalu ini kita isi jadi 14 juta. Oh iya, ini juga kita harus ubah jadi sales return. Oke, terus yang ini kita ubah jadi sales return. Oke. Coba kita klik record. Terus klik cancel. Habis itu kita lanjutkan lagi. Caranya itu kita klik register. Lalu date from-nya kita isi 01/12/2020. Lalu punya itu 31/12/2020. Terus itu di bagian kolom ini kita klik apply to sell. Lalu kita ganti ID-nya ini jadi ke
NK 12 strip 1, lalu tanggalnya ini kita ganti tanggal 7 bulan 12. Ini tanggal 7 bulan 12 2020. Lalu kita klik yang ini. Terus kita klik record. Kita klik close. Selanjutnya, bukti pembelian dari CV Setia Abadi. Caranya, klik purchase, lalu enter purchase, lalu suppliernya CV Setia Abadi, lalu teks inklusifnya kita hilangkan dulu checklistnya. Lalu termnya kita ubah jadi in a given. Lalu balance today-nya 30. Lalu kita klik OK. Ininya kita ganti jadi F06. Lalu tanggalnya kita ganti jadi 26 bulan. Tanggal 26 bulan 6 2020. Maaf, 2024. Layout-nya kita ganti jadi item. Lalu klik OK. Lalu kolom bill-nya ini kita isi 12, lalu item number-nya ini kita isi yang ini. Terus yang ini 11, lalu klik yang ini. Nah, untuk harga yang IBM ini kita isi jadi 16.400.000. Lalu ini kita isi 12.400.000. Nah, ini kita ganti jadi sales. Ini juga kita, maaf, yang kedua kita ganti jadi sales juga.
Nah, balance due-nya ini harus 366.520.000 karena sudah benar. Kita record, terus kita yes, lalu record, lalu no. Selanjutnya kita akan melihat bukti seluruh transaksi jurnal. Caranya itu kita klik purchase. Nah, lalu kita pilih transaction journal. Nah, ini jadi ada. Nah, untuk tanggalnya itu kita ubah dulu ya. Jadi tanggal 1/12/2020, lalu ininya kita ganti jadi 31/12/2020. Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi. Itu. Nah, setelah itu kita klik close. Nah, selanjutnya jika ingin melihat trial balance, caranya itu klik reports, habis itu kita klik account, lalu kita klik trial balance, lalu kita klik display. Nah, ini buat trial balance-nya. Nah, jadi totalnya ini sudah balance ya. Sekian video tutorial Mayop dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.